Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi ini memiliki fungsi yang pertama, dia sebagai pengawal konstitusi, ya, the guardian of constitution, ya. Jadi sangat penting sekali kalau kita melihat fungsi ini, ya. Jadi kita ini menyimpang atau tidak menyimpang dari konstitusi itu, ya, Mahkamah Konstitusi lah yang mengawalnya itu, ya. Kalau Mahkamah Konstitusi kita sampai jebol, ya, berbahaya bagi kelangsungan kita sebagai negara hukum. Maka kemarin termasuk saya secara pribadi ikut yang prihatin kemarin ketika ada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian sampai ditangkap dalam dalam OTT KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Bahkan salah satunya kan Ketua MK ketika itu, Akil Muchtar, ya. Dulu kita, bayangan kita para pemerhati hukum, runtuh kita udah runtuh ya. Kepada siapa lagi negara ini bisa berharap ketika Ketua MK-nya sendiri itu ditangkap KPK, ya, karena dugaan, bukan lagi dugaan kalau sekarang itu sudah terbukti, ya, sudah ada putusan menerima gratifikasi atas suap dalam sengketa hasil pemilu, ya. Tapi kita berharap sekarang dengan kasus itu MK melakukan pembenahan dan tidak ada lagi hakim-hakim MK itu yang terjerat korupsi, ya. Amin. Kemudian fungsi yang kedua, selain yang pertama tadi the guardian of constitution atau pengawal konstitusi, fungsi yang kedua itu adalah the final interpreter of constitution, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu penafsir final, ya, atas konstitusi. Jadi tidak ada lagi lembaga lain yang bisa menafsirkan konstitusi itu selain MK. Jadi kita ini kan 4 orang sarjana hukum, bisa 4 orang juga pendapatnya, ya. Oleh karena itu terhadap pasal-pasal di dalam peraturan perundangan, pasal-pasal di dalam konstitusi bisa saja salah tafsir. Saya menafsirkan seperti ini, misal A punya tafsir yang lain, itu sangat terbuka kemungkinan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika terjadi perbedaan penafsiran di antara warga negara atau lembaga-lembaga negara, maka penafsir finalnya itu adalah Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah the protector of human right, jadi pelindung hak asasi manusia, ya. Jadi fungsi MK itu sangat berat juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Kemudian fungsi yang keempat itu the protector of the citizen constitutional right, ya. Jadi pelindung hak konstitusional warga negara, ya. Dan yang kelima, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai the protector of demokrasi, ya, atau pelindung demokrasi, ya. Jadi melihat kedudukan, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, maka kelangsungan kita sebagai sebuah negara hukum akan sangat bergantung sekali pada integritas hakim-hakim di dalam Mahkamah Konstitusi ini, ya. Oke. Baik, rekan setia, itu pembahasan kita, ya, terkait dengan sejarah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat dari apa yang dibahas oleh Pak Zaki ini sangat luar biasa sekali, ya. Mulai dari ide judicial review, lalu sejarah dari lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sampai kedudukan dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu juga sangat luar biasa berperan aktif, ya. Apalagi kita melihat dari contoh yang diberikan oleh Pak Zaki ini, kita juga prihatin, Pak, ya, Pak, atas apa musibah, ya, musibah bagi kita sebagai rakyat Indonesia, gitu, ya. Dan kita berharap bahwa hal itu tidak terjadi kembali dan Mahkamah Konstitusi lebih bisa belajar, ya, dengan apa yang sudah terjadi dan bisa membenah diri seperti itu. Dan
Buat rekan setia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe ya untuk channel YouTube kita di Radio LBS FM. Dan ini bisa menjadi salah satu referensi kita ke depan bakal bahas apa. Dan mungkin mahasiswa dari Pak Zaki bisa absen ya di sini kayaknya, atau bisa berkomentar juga kira-kira next time bakal bahas apa terkait dengan mata kuliah Mahkamah Konstitusi seperti itu, atau hukum konstitusi seperti itu ya. Ya, khusus yang mengambil mata kuliah teori dan hukum konstitusi ya wajib untuk menonton atau menyaksikan podcast ini. Bisa jadi bisa memberikan saran atau apa masukan seperti itu ya. Dan mungkin terakhir dan ini begini ya, mungkin satu yang terakhir tentang Mahkamah Konstitusi ini. Ini kan sebuah ilmu yang dinamis, ya, artinya terus tidak, bergerak ya. Tidak semata-mata hanya textbook ya, pada buku-buku tentang konstitusi, tapi perkembangannya itu cukup luar biasa ya. Dan dia ada dinamika. Dan yang paling penting adalah mahasiswa hukum di UIN Fatmawati Soekarno ini dia tidak terpaku pada teks-teks di dalam buku-buku perkuliahan, tapi juga yang paling penting adalah mengikuti perkembangan di luar, ya, mengikuti perkembangan di luar. Karena perkembangan itu justru kadang lebih cepat terjadi ketimbang materi-materi di dalam buku kuliah. Bisa saja dalam buku-buku kuliah masih teorinya masih seperti ini, peraturannya masih seperti ini. Tapi hari ini, besok, lusa, Mahkamah Konstitusi bisa saja melakukan sebuah perubahan-perubahan besar, ya, yang itu update terhadap perkembangan itulah yang paling penting ya bagi mahasiswa hukum itu. Apalagi media sekarang sudah banyak sekali Pak ya. Banyak juga kayak podcast, lalu tayangan di televisi yang menayangkan terkait dengan hukum ya kan, formasi hukum itu juga banyak sekali. Betul. Ibaratnya seperti yang Bapak katakan tadi, dinamis ya, terus bergerak ya kan. Jadi kita bisa lebih belajar di luar seperti itu ya. Jadi lebih berkembang lagi. Jadi kita berbeda dengan ilmu eksak ya. Kalau ilmu eksak itu mulai dari SD sampai kita kuliah, 4 tambah 4 itu tetap 8. Sudah paten Pak ya. Iya, sudah paten itu nggak akan berubah sampai dunia ini kiamat ya. Tetapi dalam ilmu sosial, dalam ilmu hukum, salah satu misalnya, itu perubahan-perubahan senantiasa terus terjadi. Gitu ya. Nah, kita ini yang perlu update terhadap perkembangan-perkembangan itu yang jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai tidak tahu perkembangan seperti Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki Antoni. Sama-sama. Yang sudah meluangkan waktu di Radio LBS FM. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk rekan setia semua, dan juga para pendengar juga terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang kita bahas pada hari ini. Dan akhirnya saya Albani pamit undur diri dari ruang dengar rekan setia. Salam LBS setia di udara, indah di hati. Narjo ilaihi berkiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.